Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Reza Arnolda Saputri. Di sini saya akan menjelaskan tentang lapisan tautan data di chapter 6. Lapisan tautan data tautan data atau layer 2 pada model OSI. Layer seperti yang ditunjukkan pada gambar ini contohnya. Dalam jaringan komputer, sebuah node adalah perangkat yang dapat menerima, membuat, menyimpan, meneruskan data di sepanjang jalur komunikasi. Sebuah node dapat berupa perangkat akhir seperti laptop, telepon seluler, atau perangkat perantara seperti Swiss dan internet. Nah, contohnya itu seperti ini. Kita masuk ke sub lapisan tautan data. Standar IEEE 802 aman khusus untuk LAN internet, LAN nirkabel atau WLAN, jaringan area pribadi, nirkabel WPAN, dan jenis jaringan area lokal lainnya. Kontrol tautan logisnya sublapisan IEEE 802 ini berkomunikasi antara perangkat lunak jaringan di lapisan atas perangkat keras dan di bawah lapisan. Kontrol aksesnya mesh menggunakan implementasi sublapis yaitu EEE 802.3,802.11, atau 802.15 dalam perangkat keras bertanggung jawab enkapsulasi dan kontrol akses media yang menyediakan pengalamatan lapisan tautan data dan terintegrasi dengan berbagai teknologi lapisan fisik. Gambar tersebut menunjukkan dua lapisan LCC dan MAX dari lapisan tautan data. Nih, jaringan protokol aksesnya di sini kan. Ini ada tautan datanya. Nah, di sini ada lapisan LCC. Nah, tuh. Di sini ada split MAX. Di sini ada internet, WLAN, dan WPAN. Berbagai standar internet untuk fast internet, gigabit internet, berbagai. Itu masuk ini. Setiap lingkungan jaringan dan yang dilalui paket saat berpindah dari host lokal ke host jarak jauh dapat memiliki karakteristik yang berbeda. Misalnya LAN internet biasanya terdiri dari banyak host yang bersaing untuk mendapatkan akses media sublapisan MAX. Menyelesaikan hal ini dengan tautan serial. Metode akses mungkin hanya terdiri dari koneksi antara muka router membungkus paket ke dalam frame yang sesuai. Pada setiap lompatan di sepanjang jalur router menjalankan fungsi layer berikut: menerima bingkai dari media, membuka kemasan bingkai, mengemas ulang paket dalam bingkai baru, menuliskan frame baru yang sesuai dengan media gambar. Okay. Standar lapisan tautan. Protokol lapisan tautan data umumnya tidak diidentifikasi oleh Request for Comments atau RFC, tidak seperti protokol lapisan atas dari rangkaian TCP atau IP. Internet Engineering Task Force IETF melihara protokol dan layanan fungsional untuk merangkai protokol TCP atau IP di lapisan atas, tetapi tidak mengidentifikasi fungsi dan operasi lapisan akses jaringan TCP atau IP. Organisasi teknik yang menerapkan standar protokol terbuka itu ada di Institusi Insinyur Listrik dan Elektro atau IEEE. Ada itu Persatuan Telekomunikasi Internasional, Organisasi Internasional untuk Standarisasi, Lembaga Standar Nasional Amerika. Ini ya, dia logonya harus ini contoh logonya. Oke, kita masuk ke topologi. Nah, di topologi ini
Itu membahas topologi fisik dan logis. Ini contohnya nih. Ini physical topologi. Nah, di sini tuh ada sebuah internet ya. Internet ini terhubung di ruang server RM dan ruang 2024. Ini saling terhubung dan ini adalah sebuah router. Ini adalah sebuah router. Gitu. Ini topologi logikanya itu seperti ini. Ini router 1, ini switch 1, ini switch 2 dan 3, 4 dan 5. Kenapa switch ini dihubungkan ke router? Karena ini untuk mengambil suatu data internet dari sini. Karena ini dari dia router 1 ini nyambung ke internet nih. Nah, sini dia membagi nih, dipecah nih. Dia masuk ke router 1, dia masuk ke switch 1, switch 2, 3, 4 dan 5. Gitu, topologi 1. Ini ada topologi 1 yang sederhana paling umum. Topologi ini terdiri dari tautan. Ini topologi 1 gitu. Seperti ini. Topologi 1 itu atau point to point. Jadi topologi titik ke titik fisik secara langsung menghubungkan dua node seperti yang ditunjukkan pada gambar ini. Seperti router ini kan. Jadi kan ini terdiri suatu jaringan. Nah, jaringan ini langsung terhubung dengan simpul dan node 2. Nah, itu dibilangnya point karena tidak ada apa ya? Dia tidak perlu menentukan apakah frame yang masih ditunjukkan untuk node lain atau bukan gitu. Kita masuk ke topologi dalam multitransaksi perangkat akhir, yaitu dihubungkan menggunakan topologi bintang. Dia ini menggunakan topologi bintang yang memperluas topologi ini. Dia menghubungkan beberapa switch internet. Topologi bintang dan yang diperluas atau mudah dipasang, sangat accessible, mudah menambahkan dan menghapus perangkat. Sini ada kita masuk ke topologi warisan. Di sini ada bus, sebuah sistem ujian saling terhubung dari akhir. Nah, kalau di sini sebenarnya kita ada di router A ini, router A ini menghubungi router B, router B ke C, ke D, dan seterusnya. Jadi misalnya kalau dia ada satu nih, ada kesalahan, dia berpengaruh dengan yang lain juga. Sistem ujian cincin. Ini topologi fisik itu seperti ini. Kita topologi bintang yang diperluas nih. Kayak ini. Nah, ini topologi bus. Sedangkan ini topologi cincin, dia bentuknya bulat. Itu contoh sederhana ini. Memahami komunikasi duplex sangat penting ketika membahas topologi LAN karena mengacu pada transmisi data antar dua perangkat. Terdapat dua metode duplex yang umum. Ini contohnya ada server dan dua perangkat dapat secara bersamaan mengirim dan menerima data bersama. Lapisan atau total mengungsikan bahwa media tersedia untuk transmisi bagi kedua node. Metode kontrol akses. LAN internet dan WLAN adalah contoh jaringan multitext. Yang multitext adalah jaringan yang memungkinkan dua atau lebih perangkat untuk mengakses jaringan bersama. Contohnya akses baris persaingan dan akses baris terkontrol. Ini contohnya nih.
Ini akses terkontrol itu seperti ini, jaringan untuk penerik. Jadinya dia dari sini ke nanti ini seperti cincin ini dia menghubungkan dari sini mengirim data ke sini, dari sini ke sini, dari sini ke sini, dan seterusnya. PC 1 memiliki frame internet dikirim ke PC 3 nih. PC 1 perlu menentukan apakah perangkat yang sedang mengirim data melalui media tersebut. Nih, PC 1 media, ini server. Kita masuk ke karangan topologi. Ini membahas detail yang terjadi pada frame data link saat bergerak melalui jaringan informasi. Seperti yang ditunjukkan pada gambar, pada lingkaran yang rapuh memerlukan lebih banyak kontrol untuk memastikan pengiriman. Nah, kalau di bidang bingkai ini ada judul itu terdiri dari awal bingkai, menangani jenis dan kontrol. Sedangkan kalau pakai data itu hanya dia meliputi suatu data. Sedangkan kalau cuplikan itu dia memiliki deteksi kesalahan dan penghentian bingkai. Alamat lapisan 2. Lapisan tautan dapat menyediakan pengelamatan yang digunakan dalam pengiriman frame melalui media lokal bersama. Alamat perangkat dan lapisan ini disebut sebagai alamat fisik. Bisa. Nih, contohnya ya. Host number memungut paket IP layer 3 dalam layer 2 di header frame host. Menambahkan alamat layer 2-nya sebagai nomor dan alamat layer 2 untuk layer 2 nih. Ini tujuan dan sumber, sedangkan layer 3 itu dia masuk 2, ini layer 3 itu alamat IP dan sumber. Frame dengan protokol internet digunakan dalam berkabel komunikasi interkabel terhadap suatu protokol. Cara tradisional, WAN menggunakan berbagai jenis protokol untuk berbagai topologi point-to-point, hoops, spoken, dan full mesh. Beberapa WAN umumnya nih, bisa protokol titik ke titik, PPPP, kontrol total tingkat frame, relay, dan model Express dan X25. Dalam jaringan TCP atau IP, semua protokol layer 2 berkembang dengan IP pada layer 3 OSI, namun protokol layer 2 digunakan tergantung pada topologi topologi logis dan media fisik. Setiap protokol melakukan kontrol akses media untuk topologi layer 2 yang ditentukan ini. Berarti bahwa sejumlah perangkat jaringan yang berbeda dapat bertindak sebagai node yang berpotensi pada lapisan tautan saat mengimplementasikan protokol ini. Protokol lapisan tautan itu dia itu meliputi internet, kabel, protokol titik ke titik, TPP point. Oke, mungkin sekian dari saya penjelasan tentang chapter 6, yaitu lapisan tautan data. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.